Kalau hari Jumat nganggur, aku datang komsel, cetas. At least malam mingguku gak rebahan di rumah aja, tapi ikut yut, cetas. At least kalau lagi yut, aku fokus ibadah. At least kalau ibadah aku gak malu buat penyembahan, cetas. So guys, jadi gimana? At leastnya udah ngena belum? Jadi di sini aku mau ngajak kalian buat ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Nah, jangan lupa kita juga ada ibadah yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you! Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Beribadah, berkatakan berkat atas hidupku yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku. Shalom. Aku bisa dengar 1000 orang di sini ya kan. Shalom. Ada semangat untuk Tuhan kita, amin. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum itu yuk kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Tuhan, kami percaya hari ini kami gak mau sedih-sedihan lagi Tuhan. Hari ini kami gak mau terus terpuruk Tuhan, tapi kami mau memuji, mau bersuka cita Tuhan hanya untuk-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk mari kita katakan yang semangat dong ke kanan kiri kalian, yuk. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu.
lebih lagi memuji Tuhan, yuk. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Katakan dengan iman. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, hey, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu teman-teman. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Katakan, Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Yuk, hari ini kita datang untuk membawa pujian kita. Siapkan hatimu teman-teman. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik.
besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Berikan pujian-Mu yang terbaik buat Tuhan. Kau mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
Hanya Engkau saja Allah yang layak untuk kami agungkan. Tidak ada Allah yang lain Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain. Engkau saja Tuhan yang selalu mempesona di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang baik setiap kami boleh ada. Setiap kami boleh duduk, berdiri, memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib, yang punya rencana yang besar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi setiap kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Semangat. Semangat ya. Yuk, hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Anak-anak Yud yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita buka dalam firman Tuhan di kitab 1 Yohanes. Ya. Kitab 1 Yohanes 4. Oke? Kita baca ayatnya yang ke-19. Oke? Yuk. Kita baca 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, ya, mungkin engkau memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ya. Bersyukur kalau misalnya anak-anak sekalian ini lahir dari papa mama sudah kenal Tuhan Yesus, ya. Dari kecil kalian sudah dibawa untuk masuk dalam sekolah minggu, kalian sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tapi beda ya dengan tante. Tante dulu keluarganya adalah keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hari-hari tante sekolah minggu, ya enggak lah. Masa sekolah minggu ya, nggak ada sekolah minggu ya dalam hidup tante ya. Lalu apalagi? Ya kenal-kenal Tuhannya ya waktu masuk SMA. Ya waktu masuk SMA, waktu itu ada di dalam satu persekutuan doa, diajak persekutuan doa. Nah di dalam persekutuan doa itu baru diberitakan bahwa Allah telah menjadi manusia. Dan Allah itu mengasihi engkau. Ya, jadi ada sosok pribadi yang mengasihi engkau. Jadi mengasihinya nggak sekedar mengasihi biasa, tapi dia mau mati bagi engkau. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, judul perikop di dalam Alkitab kita ini adalah bahwa Allah adalah kasih. Ya, tante bacakan pada ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Ya, di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Coba siapa di sini yang lahir dari Allah? Amin. Kamu percaya bahwa Allah diam di dalam hatimu? Amin. Ya, ada benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam hatimu ketika apa? Ketika engkau berdoa, Tuhan ampunilah dosaku. Aku ini orang yang berdosa. Ampunilah aku Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Jadilah engkau Tuhan dan Rajaku. Hari itu benih Allah itu ada di dalam hidupmu. Benih Allah itu ada di dalam hatimu. Benih Allah itu seperti apa sih? Benih Allah itu seperti apa sih? Benih Allah itu ya ini. Allah adalah kasih.
Ada benih kasih di dalam hatimu. Karena apa? Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai dan menerima yang namanya hukuman. Tapi karena Allah mengasihi engkau dan saya, Dia taruh satu benih di dalam hati kita. Coba lihat kanan kirinya. Kamu ini sudah ada gak sih mengasihinya? Coba lihat kanan kiri, depan belakang. Apa kamu masih tetap menjadi orang yang bencekno? Atau kamu masih tetap menjadi orang yang egois, mau menang sendiri? Atau kamu masih menjadi orang yang semau gue? Ya, atau kita sudah mulai menjadi orang, aduh harusnya aku ini, punya aku ini, sakjane kue ini. Relvan kan kemarin baru ulang tahun ya. Iya kan? Nah, itu rotinya sebenarnya punya dia gitu ya. Tapi karena dia punya kasih, wis lah dipotong, dibagi-bagi. Nah, ya akhirnya dibagi-bagi. Sebenarnya ini kuenya kesukaannya dia. Tapi kakaknya kepingin, ya kak tak bagi kak buat kamu juga. Nah, ada sifat-sifat kasih yang mau kita beri kepada orang lain. Nah, itu kepada kakak dan kepada saudara-saudara kita loh. Gimana kalau kepada orang-orang yang belum kita kenal? Siapa kamu? Ya, mungkin kita bisa bilang, enggak lah, ngapain? Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita hidup di akhir zaman. Bahkan kata firman Tuhan mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi super cuek. Apalagi kalau kamu tinggal di kota-kota yang besar, ya. Antara tetangga itu mungkin gak sapa-sapaan. Lain dengan kamu tinggal di daerah desa ya. Desa misalnya cuma di gang-gang sempit. Ya kan kalau misalnya naik motor kan, Pak permisi ya Pak monggo ya. Mungkin masih ada sopan santunnya. Kalau kamu tinggal di kota besar, masuk rumah digembok. Ya kan, keluar rumah digembok. Sebelah gak tahu, sebelah gak tahu. Mungkin sudah gak I don't care. Ya istilahnya aku gak peduli. Bahkan mungkin ada kecelakaan di tengah jalan, kita juga mikir, wes jangan melok-melok, gak bukan urusan kita. Kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Dunia ini seperti itu, akan meneranjak seperti itu, bahkan semakin lagi. Gak ada lagi kasih, semua hidup dengan kondisi sikut sana sikut sini. Kemarin siapa yang cerita ya sama Tante Viken? Oh jangan dipikir loh kamu pergi ke luar negeri orangnya ramah-ramah saya kayak orang Indonesia ya. Ya, kota-kota besar itu waktu mereka naik MRT, naik kereta cepat itu, masuk ke dalam, didekep tasnya, terus senggol kanan, senggol kiri seperti orangnya pokoknya masuk. Jadi kalau orang yang lemah, orang yang gak tahu, waduh orang ini kenapa ya? Jadi sudah serobot-serobotan. Asal dia punya tempat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kasih itu. Ya, tidak dapat dibandingkan dengan apapun, tidak dapat di-compare dengan apapun, tidak dapat tergantikan. Ketika kita mengenal kasih Allah, ya, itu satu syaratnya adalah kita mau terima kasih Allah di dalam hati kita. Sehingga ketika engkau menerima kasih Allah di dalam hatimu, engkau bisa bilang gini, kamu diperlakukan tidak adil, kamu diperlakukan tidak baik, atau kamu menghadapi nanti dunia kerja yang begitu pelik ya, begitu curang, banyak ketidakadilan yang terjadi, ataupun kamu menghadapi teman-teman yang tidak baik di sekolahmu. Engkau bisa bilang,
itu sudah dihadapi oleh Tuhanku. Tuhan Yesus juga sudah mengalaminya. Kurang baik apa coba Tuhan kita? Dia berjalan berkeliling dan menyembuhkan banyak orang. Dia berjalan berkeliling dan melepaskan mereka yang kerasukan setan. Dia berjalan berkeliling ketika umatnya datang lapar. Tuhan tidak tinggal diam. Dia angkat roti, dia angkat ikan, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dia beri makan 3.000 orang, 5.000 orang, kenyang semuanya. Tidak ada hal yang tidak baik yang Tuhan kerjakan. Bahkan yang Tuhan kerjakan begitu luar biasa. Tapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Jadi kalau kamu baru disenggol sedikit, gitu ya. Kadang Tante Vi kan juga gitu. Aduh Tuhan, baru diperlakukan kayak gini aja kok aku sudah menggerutu. Baru diperlakukan gini kok aku sudah nggak seneng hati. Loh Tuhan loh sudah melakukannya jauh lebih baik. Kamu bisa bilang itu kan Tuhan. Iya dong Tuhan bisa. Tapi Tuhan juga posisinya sebagai manusia. Dia waktu di muka bumi ini 100% manusia. Dia datang karena kasih. Kan ada lagu ya, lagu lama. Kalau bukan kasih, kering lautan. Apalagi ya? Bulan tak bercahaya, kalau bukan kasih. Jadi semua ini Tuhan kerjakan karena kasih. Jadi yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau harus mengorbankan sedikit perasaanmu, sedikit kenyamananmu, harusnya aku bisa bobok ini, bobok siang, tapi kok aku harus menjemput si anak Yud yang di sana yang rumahnya rodok jauh, kan gak sejalan sama aku. Yuk kita lakukan dengan motivasi yang benar, karena kasih. Kita tidak menjadi pribadi yang hitung-hitungan. Wah, aku terus yang melayani. Setiap minggu aku yang melayani. Kalau enggak singer keyboard, kalau enggak singer keyboard, kalau enggak usher. Kenapa aku lagi? Yuk, jangan hitung-hitungan. Tapi biarlah kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku enggak dapat balas kasihnya Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan bilang, coba kita baca ya. Ayatnya yang ke-11. Yuk sama-sama ya, ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-11 ada? Oke, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayo senggol kanannya, kirinya bilang, aku mengasihi kamu. Kakak-kakak jangan cuma mengasihi yang kelas-kelas yang besar toh ya. Yang adik-adik yang kecil-kecil ini juga harus dikasih. Nah ya, aku mengasihimu. Ya aku memperhatikanmu. Aku mau, apa sih yang bisa aku bantu buat kamu? Ya, karena kasih itu bukan cuma lewat mulut. Iya aku sayang kamu. Coba sih yang perempuan-perempuan kalau punya pacar, pacarnya bilang, iya aku cinta padamu. Aku cinta padamu, I love you, I love you, I love you. I love you sampai apa to the moon ya. To the moon and back. Tapi giliran kok jemputan aku dong. Lah, aku posisinya di sini kok. Wes kamu nge-grab aja. Ya kayaknya enggak sih. Kalau waktu pacaran pasti dijemput ya. Enggak juga. Oh enggak ya. Ya mungkin aja. Benar enggak sih Victor? Kalau pacaran kan sampai jauh ke seberang sana juga bakal dijemput atau diantar gitu ya. Tapi giliran misalnya sudah suami dan istri, nah kadang, alah gak usah manja,
Grab aja, Gojek aja. Nah, mungkin seperti itu. Ya, kasih manusia bisa berkurang, bisa menurun gitu ya. Tapi yuk kita bilang ya sama teman-teman kita, ya ini bukan antara aku punya pacar, aku punya suami, maka aku sayang, tidak. Tapi kepada teman-teman kita ini loh, saudara-saudara kita seiman ini loh. Makanya dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayo kita saling mengasihi dalam bilangan kita yang gak banyak. 20, 50 orang ini, ya anak-anak ya. Coba deh, kalau kamu 20 sampai 50 orang ini aja kamu gak bisa deket satu sama lain. Gimana kalau Tuhan kasih kita 500 orang? Ya kan? Sulit kita untuk bisa mencapai. Tapi mulai dengan yang kecil ini, kita mau belajar. Makanya di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 itu dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita ini mengasihi karena apa? Dasarnya Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah menjadi panutan kita. Allah menjadi contoh buat kita. Jadi gak ada dasar yang lain, gak bisa bilang, iya aku sayang sama kamu kalau kamu sayang sama aku. Kamu gak sayang sama aku juga gak mau sayang sama kamu. Tidak demikian. Tapi dasarnya adalah kepada Allah. Dan kita bisa bilang, aku mengasihi bukan karena kamu baik loh. Aku mengasihi bukan karena kamu keren loh. Aku mengasihi bukan karena kamu ini pinter loh. Aku mengasihi, mungkin banyak ya orang tua yang bersyarat. Aku sayang, nak, kamu dapat hadiah nak kalau nilai ulanganmu 100. Nak, kamu bakalan papa belikan motor nak kalau kamu masuk universitas ini. Mungkin ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi di hadapan Tuhan, Allah mengasihi engkau walaupun engkau berdosa. Allah mengasihi engkau walaupun engkau tidak baik. Allah mengasihi walaupun kehidupan kita mungkin masih compang-camping. Aku banyak gagal Tuhan. Aku ini banyak gak nurut Tuhan. Mungkin banyak yang seperti itu. Tapi Allah tetap bilang, aku sayang nak pada kamu. Aku mengasihi engkau nak. Dan kasihnya tidak bersyarat. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah bibitnya. Itulah benih yang Tuhan taruh di dalam hatimu dan hatiku. Yuk, kita mau bertumbuh. Ya, hari lepas hari kita mau bertumbuh. Aku mau mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi aku. Jadi bukan karena kamu baik makanya aku sayang sama kamu. Bukan karena kamu pinter maka aku, karena kamu talenta loh, kamu pinter loh, kamu ini loh, kamu ini. Semuanya itu bersyarat. Sekalipun engkau tidak memiliki apa-apa, Allah tetap bilang, aku mengasihi engkau. Jadi ketika kita memandang teman-teman kita, ya kita bisa bilang, aku mengasihi engkau karena kasih Tuhan. Ya, yuk kita nonton satu tayangan drama pendek ya. Boleh tolong disetel, pemusik maju ke depan yuk.
ไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Ya, เชื่อในความดี tadi ceritanya menurut anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apakah pemuda ini orang Kristen? Enggak. Dia bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi dia punya karakter yang baik. Ya? Apalagi kita, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya juru selamat yang begitu baik dalam hidup kita. Ya, kalau kita lihat, dia bukan orang kaya kok. Dia hanya seorang pemuda yang bekerja. Jadi setiap pagi dia keluar dari kosnya atau dari rumahnya, dia melewati ada pipa ya. Pipanya itu kalau ini jatuh kena lantai, terus dia lihat ada pohon yang kering, diambil pot bunga itu ditaruh supaya air itu mengguyur potnya. Lalu setiap pagi dia bantu untuk dorong ibu-ibu yang jualan, pada waktu ada tanjakan dia bantu dorong. Lalu dia sarapan. Nah, sarapan itu ada ayam, ya. Terus ada anjing yang dekat. Dia berbagi daging ayam ini sama anjing. Lalu ada lagi pengemis. Dia memberi sedekah kepada anaknya itu. Kelihatannya hal yang simpel, ya. Satu lagi dia suka bawain pisang kepada lansia, ya, yang mungkin yang dekat dengan dia apartemennya. Dia melakukan perbuatan yang baik. Terus pada waktu dia lihat, ya kan, akhirnya apa yang terjadi? Anak yang pengemis itu dia bisa pakai baju sekolah. Waduh, di situ hati kita yang nonton aja langsung tersentuh ya. Cuma perbuatan yang kayaknya sepele, ataupun memberi pisang digantung di depan pintu seorang lansia, dan lansia itu senang dipeluk. Ya, cuma bentuknya seperti itu. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, banyak cara kita untuk mengasihi orang lain. Dengan memberikan shalom, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita di rumah. Ya, kalau misalnya orang lain aja pemuda ini bantu, apalagi keluarganya. Yuk anak-anak, dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Di rumahmu, sudah belum kamu bantu papa dan mama? Sudah belum kamu menyenangkan papa dan mama? Bantu beres-beres rumah, mengerjakan bagian yang kamu bisa. Di sekelilingmu kalau ada orang tua, bisa nggak kamu menyapa? Selamat pagi, shalom. Yuk mari kita belajar, ya, karena firman Tuhan bilang bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Aku mau mengasihi karena Allah sudah mengasihi aku, karena Allah sudah mati buat aku. Amin. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi satu lagu sekolah minggu katanya Kak Ai. Ku kasih dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu
depan, ya. Nggak suruh kalian nyanyi di depan, tapi ayo ekspresi, ya, ekspresikan, ya, bahwa apa? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jadi setiap anak-anak youth kalau ketemu, aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Karena kalau dengan kasihnya kita sendiri, kita nggak mampu. Kita adalah orang-orang yang egois. Kita adalah orang-orang yang kadang kasih itu pura-pura, cuma suka manis di depan, belakangnya kita ngomongin orang. Gak bisa kita menjadi orang yang bisa sempurna, tidak. Tapi mari kita pakai kasih Tuhan. Aku mau mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Aku mau mengasihi engkau dengan kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan itu gimana? Mau terima kekuranganmu, mau menerima apa yang tidak baik dari dirimu. Karena apa? Dengan kasih Tuhan melengkapi. Ya, kalau kita baca lagi di 1 Korintus 13, kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu tidak cemburu, dia tidak pemarah, ya. Anak-anak bisa baca di rumah. Karakter kasih. Makanya kita perlu kasih Tuhan. Ya, sambil tunjuk ya. Ayo kakak Deborah, kakak Dini boleh maju ke depan sampingnya adik-adik ini ya. Nyanyi sekali lagi lagu ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat wajahnya kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Yuk gandengan kita mau berdoa. Sore hari ini Tuhan, kami tahu satu kebenaran yang daripada Engkau. Kami mengasihi bukan karena kami baik Tuhan, bukan karena lebih Tuhan, tapi karena Engkau Allah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Karena Engkau Allah telah mengenalkan kasih itu kepada setiap kami. Kami ya bukan orang-orang yang baik Tuhan. Seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh. Tapi kasih-Mu tidak pernah habis buat kami. kasih-Mu tidak pernah berkurang buat setiap kami. Bahkan Tuhan, Engkau mengangkat kami ketika kami jatuh. Ketika kami sakit, Engkau Allah datang membalut luka-luka kami. Dan Engkau berkata, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau selalu ada buat setiap kami. Engkau datang Tuhan, supaya kami memperoleh hidup. Dan kami memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Engkau Allah yang datang dan berkata, Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai setiap kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau mengajari kami Allah Roh Kudus bagaimana kami harus mengasihi. Mengasihi papa dan mama kami, mengasihi adik kakak kami, mengasihi saudara-saudara kami, bahkan mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman. Bahkan kami punya hati yang mengasihi banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, supaya hidup kami memancarkan kasih Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sore hari ini Allah Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami.
supaya kasih Allah itu terpancar dari kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan tinggalkan gereja. Kami mau bawa pulang segala berkat yang daripada Engkau, kasih sayang yang daripada Allah Bapa, karya penebusan yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami Tuhan hari lepas hari, mengajari kami hari lepas hari, sampai Engkau datang yang kedua kalinya menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terima sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau turun atas setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.